Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus guru kita semua, Abah Rauf, Mama Rauf, Raut. Yakuni hapunten Mama. Pejabat-pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, Badan Aros, di dia ayah fans Roma ente. Ayah fans Soneta ente. Fans Roma and Soneta hari disingkat Forza. Forza teh aya dua macam. Aya struktural yang berseragam dan non struktural yang tidak berseragam. Kalau saya bilang Forza, mau bilang keren? Forza, Forza, hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Sanggup? Sanggup. Bila kau sayang pada suami, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup?
Bila kau sayang pada sang istri, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup cowok? Sanggup? Sanggup? Bini lo beliin gelang emas, mak lo gelang karet. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tadi amanat dari Mama Raud untuk menyanyikan keramat sudah saya laksanakan. Dan yang kedua amanat beliau adalah ada produksi air apa ini Mama? Air Mama Bakri. Ini insya Allah sudah dicampur dengan air zam-zam. Kemudian sudah didoakan, dikhatamkan Al-Quran. Jadi Asmaul Husna dan Sholawat Nariyah. Barang siapa yang mau, ini juga akan digunakan hasilnya untuk pembangunan Pondok Pesantren Mama Bakri. Dan silahkan nanti dihubungi kepada yang bersangkutan. Atur nuhun. Hadirin hadirat, memperingati Maulidun Nabi tak lebih dan tak bukan. Mohon maaf belum saya sebutkan tadi Pak Agung sebagai pembawa acara. Punten. Tak lain dan tak bukan dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal, tumbuh cinta kita. Kalau sudah cinta kepada Nabi, maka insya Allah kita akan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia. Katakanlah ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Pastinya. Mau diampuni dosa kita oleh Allah? Pastinya. Tapi kata Allah syaratnya apa? Taat kepada Nabi. Karena mentaati Nabi pada hakikatnya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Itulah kita gunanya menyelenggarakan Maulidun Nabi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya dalam kepribadian Nabi terdapat contoh-contoh yang baik untuk kita tiru. Oleh karena itu malam hari ini, bahwa setiap maulid kita selalu diceritakan kisah-kisah akhlak Nabi. Betul? Betul. 124.000 Nabi, ada 313 Rasul di dalamnya. Semuanya misinya sama, untuk menyampaikan kepada manusia bahwa la ilaha illallah,
Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan menyembah Tuhan kecuali menyembah Allah. Karena selain Allah bukan Tuhan. Ini misi seluruh Nabi. Termasuk misi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau ada yang spesifik. Di samping menyampaikan kalimat tauhid kepada manusia, beliau juga diberikan tugas untuk membangun akhlak manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Tahu akhlak? Tahu akhlak? Akhlak itu kelakuan. Muncul Sunda teh naon kelakuan teh? Kelakuan oge nya. Kelakuan oge nya. Akhlak secara orientatif itu ayat 3. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak oge ayat 3, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul ammah, akhlak yang standar, dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, yaitu akhlakul karimah. Contoh, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok yang maksum, yang enggak punya dosa. Beliau adalah sosok yang diberikan kunci surga. Pertama membuka surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau, Pak Bu, sholatnya bukan sholat wajib saja. Bukan yang 5 waktu doang. Di samping sholat wajib, rawatib, beliau sholat tahajud, sholat malam, sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya. Menegakkan sholat, padahal beliau sudah dijamin ahli surga. Dan beliau adalah sosok yang maksum, nggak punya dosa. Tapi Masya Allah, istighfarnya nggak kurang dari 100 kali satu hari, Bu. Yang beliau baca bukan sekadar astaghfirullahalazim, tapi sayyidul istighfar. Hafal sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Masya Allah, nggak ada dosanya, dijamin masuk surga, tapi istighfarnya 100 kali. Ibu banyak dosa henteu? Banyak apa seueur? Istighfarna sabaraha kali sapoe? Mun inget we nya. Mun kacugak istighfar. Sampai Siti Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, engkau ini kesayangan Allah. Engkau ini dijamin surganya. Kenapa sampai bengkak-bengkak kalau sholat? Kenapa istighfar sampai begitu dalam?" Apa jawab Rasulullah? "Ya Humairah, tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala anugerahnya yang memuliakan aku?" Masya Allah, akhlakul karimah. Mun aya umat Islam salat 5 waktu, tidak pakai sunat, puasa di bulan Ramadan enggak pakai Senin Kamis, itu namanya berakhlak apa tidak? Berakhlak. Tapi akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa, alhamdulillah. Mun aya umat Islam tara salat, tara puasa, berakhlak apa tidak? Ini akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kemudian akhlak kepada sesama manusia. Masya Allah Bu, itu Nabi Muhammad ini sosok yang sangat romantis kepada istrinya, Masya Allah. Jangankan menyakiti fisiknya, menyakiti hatinya pun, na'udzubillah, enggak pernah beliau lakukan. Berakhlak banget. Ya, itu beliau kalau memanggil istrinya dengan penuh rayuan. Ya Khumairah, wahai si kemerah-merahan. Karena memang istri beliau Siti Aisyah putih kemerah-merahan. Ya Khumairah. Tidak seperti Muhammad orang Bogor, manggil pemajikan dia sembarangan aja. Hei doer. Berakhlak. Beliau ini Nabi yang sering dihina, dibuli, dicaci, bahkan disakiti secara fisik. Contoh soal, beliau kalau mau ke masjid lewat gang kecil di kota Makkah, di sana ada undakan-undakan rumah 2 tingkat, 2-3 tingkat. Di salah satu sudut ada orang Yahudi yang benci banget sama beliau. Kalau beliau lihat situ diciduhan, Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Lewat diciduhan, Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Begitu terus. Sampai satu hari, oh ya, nunjiduhan teh. Nabi bertanya kepada orang yang beri sana, jang ujang, orang Sunda murnia. Ya jelema anu sok nangtung di dia kemana eta? Oh itu Yahudi ya Muhammad, Yahudi. Kemana? Lagi sakit. Imana di mana? Tah. Nabi pulang lagi Bu, minta susu, roti dan kurma. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa makanan ini? Untuk menyambangi orang sakit. Masya Allah, nusok nyiduhan. Begitu sakit, dibawain makanan. Ibu mau diciduhan, ku jelema dinaonkeun Bu? Diciduhan, ku jelema dinaonkeun ta jelema? Hah? Diseblok ku caisa ember. Pernah juga ketika berdakwah di Taif, dilempari batu sama warga Taif, berdarah tangan, kaki dan wajahnya, sampai Jibril alaihissalam yang senantiasa mendampingi beliau berbisik kepada Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diajab sebagaimana para nabi sebelum kamu, ketika umatnya durhaka, mereka minta kepada Allah agar umatnya diazab. Biar nanti aku sebagai eksekutornya ya Muhammad, akan aku himpit orang Taif ini dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Tapi Nabi tetap angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku. Ampuni umatku. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti. Masya Allah, akhlak Nabi. Ibu hari di balada ku jelema dinaonkeun Bu? Baladog deui. Udah sering maulid Pan? Seberapa kali ya? 10 kali? Lebih? 50 kali? 100 kali aya? Nah akhlakna kitu-kitu kene ya. Akhlak kepada alam. Ya, tatangkalan ya. Nabi kalau ketemu tatangkalan dibelai. Assalamualaikum, Masya Allah. Kenapa? Karena pohon ini hidup. Saya mau cerita sedikit ya. Tentang kisah seorang botanis. Botanis itu ahli tanaman. Pada tahun 1930, kira-kira 92 tahun yang lalu, beliau mengadakan penelitian tentang pohon di New Delhi, India. Dalam penelitiannya ternyata beliau mengatakan, oh pohon itu ternyata ada gendernya, ada gendernya.
Ada laki dan perempuan. Menurut penelitian beliau. Oh, ternyata pohon oge kawin, berkembang biakna dengan cara kawin. Diteliti lagi yang mengawinkan ternyata kumbang dan angin. Itu hasil penelitian Dr. Bose di New Delhi. 93 tahun yang lalu, 52 tahun yang lalu. Tapi hal itu ibu-ibu sudah diceritakan dalam Al-Quranul Karim bahwa tanam-tanaman ini memang berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Wa arsala riyaha lawaqiha, dan aku utus sebagian angin untuk mengawinkan. Jadi pohon teh ada laki ada perempuan ya Bu. Kalau berteduh lihat-lihat pohonnya Ibu. Jangan berteduh di bawah pohon laki. Nanti betah gay. Bung balik. Kalau ada angin dahsyat, puting beliung, tenang aja. Tete tetangkalan ke karawin. Tapi kalau ada yang pohon rubuh karena angin, pasti pohon itu sudah tua. Betul. Kalau nggak tua nggak rubuh, betul. Makanya yang udah tua jangan kawin-kawin lah. Kalau saya masih muda. Terpercaya? Boleh dicoba gitu mereka. Jadi akhlak kepada pohon. Hati-hati yang punya tatangkalan di rumah, yang punya kebun kecil, yang punya pot-pot kembang, muntah dirawat tatangkalan, berdosa kamu. Ya, pagi-pagi siram, kasih haknya. Apalagi kalau dia di dalam ruangan yang kena matahari, nggak kena air hujan, beri haknya, kasih air. Sambil salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sambil salat, Masya Allah. Ini pohon gembira, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa-apa yang di langit dan di bumi, termasuk pohon. Bertasbih kepada Allah dengan caranya. Masya Allah. Berakhlak kepada tanaman, itu dicontohkan oleh Nabi. Begitu ia berakhlak kepada hewan. Pernah Nabi mau sholat Jumat, ujung serbannya ditiduri kucing. Saking tidak ingin mengganggu nyenyaknya sang kucing, digunting ya Bu. Sarbanate. Masya Allah, ini akhlak Rasul. Coba ibu, Bu, mun aya ucing, sare di, mau kena ibu dinaunkeun ta ucing? Ditakol. Jangankan dari tas muka kena, di kesehatan di sepak. Ini akhlak Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Kemana? Oh. Oleh karena itu, kita di sini memperingati akhlak Nabi SAW. Tentunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sejauh kemampuan kita. Kalau niru kayak Nabi, insya Allah nggak yakin gue. Betul? Komon wajah-wajah kita, itu bisa. Tapi sebisanya kita, bagaimana berakhlak kepada Allah yang paling nggak akhlak standar aja deh. Jangan sampai tersolat, terpuasanya Bu. Begitu akhlak kepada sesama manusia, Masya Allah. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan
tak menjadi ukuran. Kurang kompak. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, dengar ini, hei para pejabat, hei rakyat, kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Kita bisa bangga kepada Nabi karena memang Rasulullah SAW Muhammad ini lain dari nabi-nabi yang lain, luar biasa. Pertama, kalau kita melihat teritorial dakwahnya, wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk negaranya saja masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya, itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsa Ad. Nabi Saleh hanya untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal di dunia internasional yaitu sebagai Yesus Kristus. Beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsa Israel saja. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa diutus hanya untuk bangsa Israel, lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab saja, tapi diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi, termasuk buat orang Bogor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad berskala internasional, maka beliau diberikan kitab petunjuk, kitab suci Al-Quranul Karim yang holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh, beda dengan kitab suci yang lain. Karena itu untuk negaranya masing-masing, untuk kurun waktu tertentu, maka kitab suci sebelum Al-Quran itu bersifat sederhana saja. Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu.
Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang aku lupakan, tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Ya. Sampai-sampai seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, Profesor Dr. Arnold Toynbee, setelah baca Quran dia berkomentar, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, way of life, petunjuk hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap, luar biasa. Bu, sudah baca Quran? Berapa kali sehari? Ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau mau apa-apa, tanya Quran. Mau apa saja. Ada persoalan apa saja, tanya Al-Quran. Paham? Paham? Mau dagang, tanya. Kemudian kalau mau ngurus suami kayak apa, tanya. Kalau suami mau kawin lagi, tanya. Quran. Poligami, tanya. Dari ambek ya Al-Quran. Ini soal poligami ini seakan-akan satu isu yang selalu dinegasikan, nggak mau dibahas. Makanya pada salah tafsir ini sama poligami. Apalagi orientalis mengatakan, oh itu poligami konsep yang mencederai wanita, tidak adil dan sebagainya. Maka saya ceritakan soal poligami, mau? Yang benar. Ibu Nuka sabarah, Bu? Soalnya paling keras mau. Punten ya kaum wanita, punten we. Zaman dulu banget, perempuan tuh nggak ada harganya, Bu. Ini sejarah. Buktinya mana? Lihat Nabi Daud alaihissalam, istrinya 100. Nggak percaya? Lihat tafsir Al-Munir. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 1000. Nggak percaya? Lihat tafsir Quran. Raja Kaisar Ming, Raja Tiongkok abad kesekian, istrinya 3000. Lu istighfar itu yang banyak. Ini bukan ngarang-ngarang, ini sejarah loh. Sejarah. Dan semua orang bisa lihat tuh, buka aja Google. Betul? Raja-raja di dunia, raja-raja Jawa, raja-raja di dunia, ada yang bininya 1. 10-20 kayak Coba lihat tuh raja-raja dulu di Sumatera, di Jawa, yang namanya selir-selir 100, 200, betul nggak? 300, itu raja-raja. Raja dangdut. Kepo nih ya. Saya cuma 1. Satu sini, 1. Lu sirik aja lo. Oke. Itu dulu perempuan nggak ada harganya.
Sehingga kawin unlimited tanpa batas boleh. Ya. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lagi tanpa batas alias unlimited. Harus ada batas laki-laki itu. Fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Laki-laki hanya boleh mengawini perempuan 2, 3 atau 4. Masih enggak suka juga dia pada. Enggak yang ke 100, ke 4 tuh udah enggak mau. Coba sebelum Nabi datang, ke 100 loh. Paham nggak? Itu pun belum selesai itu ayat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau kamu hai cowok takut tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Apa itu adil? Dzalika adna alla ta'ulu. Adil itu lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Paham? Jadi bapak-bapak kalau mau kawin lagi nuka 2 boleh, asal istri pertama tidak sakit hati. Tuh syaratnya. Ngerti? Ngerti? Jadi kalau gua kawin lagi Rika Rahim oke-oke aja. Ngapa yang lu pada sirik? Jadi syaratnya itu. Dzalika anna alla ta'ulu. Mau poligami yang kedua boleh, asalkan istri pertamamu tidak sakit hati dalam menderita. Mangga Kang Ali Badek mah tuh. Baru boleh. Tapi kalau kamu kawin lagi bini kamu meriang dingin, nggak boleh. Paham, Bu? Paham? Nah, inilah Al-Quran sebagai guidance, bimbingan hidup supaya kita nih hidup nggak pusing, nggak bingung. Paham? Baiklah, karena acara masih panjang, nanti masih ada mubaligh yang lain. Saya ingin memberikan satu renungan buat kita semua berkaitan dengan gue belum ngomong habis, berkaitan dengan malam ini peringatan haul dari ibu siapa tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'izuh. Cukup kematian yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu tahlili, yang kamu hauli sebagai nasihat buat kamu. Kafa bil mauti wa'izuh. Cukup kematian yang kamu saksikan, yang kamu dengar, nasihat buat kamu, karena kamu juga pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan semua pahala dan dosa akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dihindarkan dari nerakanya Allah, sungguh dia orang yang beruntung. Dan kenapa Allah tidak memberikan pahala sepenuhnya di sini? Ente muat, Bu? Ibu mau sholat sunat fajar saja, konon pahalanya itu lebih besar dari dunia dan isinya. Baru sholat sunat fajar, pahalanya lebih besar dari dunia dan isinya. Untuk pahala seorang muslim, muslimat saja nggak cukup ini dunia. Makanya Allah mengatakan, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Nanti akan aku sempurnakan balasanmu pada hari kiamat. Akan disempurnakan yang berdosa di neraka Allah nanti. Akan disempurnakan pahala di surga nanti. Kenapa? Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena luas surga itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Arduhas samawati wal ard
Uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Masya Allah. Jadi nanti pahala akan disempurnakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, coba lihat Bu geografi ya. Astronomi. Itu kalau kita lihat astronomi, bumi itu seperti sebutir pasir di padang pasir. Betul? Di jagat raya ini, bumi nggak lebih dari setitik pasir, sebuah pasir di padang pasir. Sementara Allah berfirman, "Arduhas samawati wal ard." Surganya itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu kematian yang kita dengar hendaknya kita jadikan nasihat bahwa kita akan menemui malaikat Israel, malaikat maut untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui alam barzah. Udah tahu alam barzah belum? Mau tahu? Mau tahu? Mati aja. Cerita alam barzakh ini diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Ada yang masuk surga, calon surga bagaimana, calon neraka bagaimana. Yang calon neraka diambil figurnya Fir'aun. Apa kata Allah? Fir'aun aina di alam barzakh khuskumaha. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Diperlihatkan doang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepadanya siang dan malam. Wa yauma taqumus saa'ah adkhulu 'ala Fir'aun. Baru nanti pada hari kiamat masukkan itu Fir'aun kepada azab yang pedih, kepada neraka. Tapi di barzah baru diperlihatkan doang. Diperlihatkan saja takutnya luar biasa. Sampai di ayat lain Allah berfirman, hatta idza jaa ajaluhum qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Orang-orang yang bakal dihukum, yang bakal masuk neraka, itu di alam barzah minta dibalikin lagi. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke bumi. Rabbirji'uni, balikin aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan apa-apa kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tu bisa. Dzalika, itulah ucapan-ucapan mereka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, dinding penutup sampai hari dibangkitkan nanti. Itulah kondisi di alam barzakh bagi orang-orang yang durhaka. Tapi bagi orang-orang yang calon masuk surga, Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fis sabilillahi amwat, bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun." Diberikan contoh orang-orang yang mati syahid. Jangan kamu mengira, jangan kamu menduga bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan di sisi Tuhannya. Wa yastabshiruna billadina lam yahqu bihim. Dan mereka digembirakan dengan teman-temannya yang belum datang. Masya Allah. Orang yang calon surga, Bu, diberi kenikmatan di barzakh, ya, segala macam kenikmatan diberi oleh Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yahqu bihim min khalfihim. Dan mereka bergembira menunggu teman-temannya para ahli iman, para ahli takwa sampai ke alam barzakh. Inilah kondisi orang-orang di alam barzakh. Untuk itu saya ingin melantunkan satu syair untuk mengingatkan kita semua, persiapkan diri kita untuk dijemput sakratul maut nanti. Amin. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa.
anak istri tercinta, suami anak tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Tuh. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Badan dan wajah indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah, fahmi tamami ukhuwah wataniyah, fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.